Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Baik adik-adik, jadi sebelum kita mulai maka kita akan melakukan perkenalan dulu. Karena perkenalan maka saya. Jadi perkenalkan, nama saya Putri. Dan ini teman saya. Jadi kami dua ini mahasiswa dari Akper. Hari ini kami akan memberikan adik-adik mereka penyuluhan mengenai PMS atau yang biasa disebut dengan penyakit menular seksual. Mungkin adik-adik di sini mungkin PMS itu berpikir bahwa PMS itu kayak menstruasi atau dalam bulan. Nah bukan, jadi ini adalah penyakit menular seksual. Nah untuk lebih jelasnya nanti kalau berdua ini yang akan memberikan penyuluhan mengenai PMS ini. Baik, pada kali ini waktu kesempatan Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin ada yang tahu tentang penyakit menular seksual ini? tahu Ya, benar. Jadi penyakit menular seksual merupakan atau suatu yang ditularkan dari satu orang ke orang lain. Menular seksual itu biasanya melalui kontak atau hubungan seksual secara langsung. Penyakit menular seksual itu banyak dialami oleh para remaja, orang dewasa, orang tua, akibat kelainan seksual yang menyimpang, terus bises atau pernah tertular secara langsung dengan penderita penyakit menular seksual melalui saluran kemih atau melalui sentuhan kulit, cairan vagina, cairan sperma, dan hubungan seksual yang tidak menggunakan alat keamanan. Terus yang kedua, bagaimana tanda dan gejala penyakit menular seksual. Jadi penyakit menular seksual punya tanda-tanda dan gejalanya. Ada dua. Yang pertama itu tanda dan gejala pada laki-laki. Tanda dan gejala pada laki-laki itu yang pertama, bintil-bintil berisi cairan lecet atau borok pada penis atau alat kelamin. Terus yang kedua itu kencing nanah atau darah yang berbau busuk. Yang ketiga itu luka tidak sakit, keras, dan berwarna merah pada alat kelamin. Yang keempat, adanya kutil atau tumpuk daging seperti jengkel ayam. Yang kelima, rasa gatal yang hebat sepanjang alat kelamin. Yang ketujuh, bengkak, panas, dan nyeri pada pangkal paha yang kemudian berubah menjadi borok. Gejala pada perempuan. Tanda dan gejala pada perempuan yang pertama itu rasa nyeri pada perut bagian bawah. Yang kedua, rasa nyeri pada saat kencing atau berhubungan seksual. Yang ketiga, keputihan yang berbusa, kehijauan, berbau busuk, dan gatal. Yang keempat, bintil-bintil berisi cairan lecet atau borok pada alat kelamin. Terus yang kelima, keputihan berwarna putih susu, bergumpal, dan disertai rasa gatal yang kemerahan pada alat kelamin atau sekitarnya. Yang keenam, timbul bercak-bercak darah setelah berhubungan seksual. Terus pengeluaran lendir pada vagina atau alat kelamin. Yang berikut penyebab penyakit menular seksual. Penyebab yang pertama melalui sentuhan, misalnya sentuhan luka. Terus yang kedua, orang yang berganti pasangan. Yang ketiga, transfusi darah yang terinfeksi penyakit menular seksual. Terus yang keempat, pembuatan tato di badan, penggunaan alat suntik, terus penggunaan narkoba. Nah, tadi kita sudah menjelaskan. Sekarang bagaimana cara kita untuk mencegah penyakit menular seksual ini? Yang pertama, kita tidak boleh mengunjungi tempat-tempat yang tidak baik, misalnya seperti pub atau tempat-tempat prostitusi. Yang kedua, tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah, misalnya dengan pacar, itu bisa jadi perzinahan. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan perilaku seksual menyimpang, termasuk praktek LGBT. LGBT itu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Biasanya ini melakukan hubungan seksual sesama jenis. Ya. Keempat, tidak berganti-ganti pasangan seksual, setia satu sampai mati. Yang kelima, tidak melakukan hubungan seksual dengan penderita PMS. Nah, jadi sebelum melakukan dengan pasangannya nanti sudah jadi punya pasangan hidup, kita periksa dulu kita punya kesehatan diri dan juga pasangan kita. Jangan sampai kita atau mungkin pasangan kita itu yang terkena salah satu dari penyakit menular seksual ini. Berikut, tidak melakukan aktivitas seks melalui anal dan oral. Anal seks dan oral seks. Yang ketujuh, menggunakan kondom sebagai alat kontrasepsi.
8. Mencari lingkungan bergaul yang baik dan kondusif. Ini juga untuk mencegah agar tidak timbul rasa penasaran kita terhadap hal-hal yang berbau seks. Yang ke-9, mencari aktivitas positif seperti olahraga, belajar kelompok, kegiatan organisasi kemahasiswaan atau misalnya diadakan organisasi siswa atau OSIS begitu, kemudian ekstrakurikuler di sekolah. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari penyakit menular seksual. Yang pertama, gonore atau kencing nanah. Adik-adik mungkin bisa lihat itu terjadi penyakit kencing nanah yang sebelah itu pada wanita dan sebelah ini pada pria. Gonore itu sendiri merupakan penyakit seksual yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae yang menginfeksi lapisan dalam uretra, leher rahim, rektum, dan tenggorokan atau bagian putih mata atau konjungtiva. Kemudian herpes. Herpes genitalia ini merupakan penyakit infeksi akibat infeksi akut pada genitalia dengan gambaran khas berupa vesikel berkelompok pada dasar eritematosa dan cenderung bersifat rekuren. Nah, jadi pada gambar itu ada dari penyakit. Kemudian ada penyakit Chlamydia trachomatis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Chlamydia dapat ditularkan melalui hubungan seksual secara vagina, anal, dan oral. Pada pria, infeksi terjadi pada saluran kencing atau uretritis. Berikut HIV/AIDS. Nah, untuk HIV/AIDS ini berikut sifilis. Sifilis merupakan suatu penyakit menular yang berat, mempunyai efek seluruh tubuh dan biasanya berlangsung sampai bertahun-tahun. Kemudian kankeroid merupakan jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Misalnya, tanda-tandanya satu atau lebih bungkus yang lunak dengan satu alat genitalia dan anus yang sering berdarah. Kemudian kelenjar limpa di pangkal paha mungkin bisa membesar dan juga demam ringan. Nah, jadi itu saja mengenai penyakit menular seksual. Adik-adik mereka ada yang ingin bertanya? Ya. Adik silakan bertanya. Jadi perkenalkan, saya ingin bertanya kepada kakak-kakak mereka, apa saja dampak yang ditimbulkan akibat penularan kalangan remaja tentang baik, saya langsung jawab ya. Sesuatu sangat berbahaya, jadi dapat menyebabkan komplikasi yang bervariasi, misalnya kemandulan, terus kesehatan, gangguan kehamilan, gangguan pertumbuhan, terus kanker rahim pada wanita, bisa juga menyebabkan kematian. Itu. Gimana, ada sudah mengerti? Ya. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya. Ada yang bertanya, artinya ada yang sudah mengerti. Jadi sekarang apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian semua mengenai PMS? Apa itu PMS? Penyakit seksual. Jadi itu merupakan penyakit seksual. Jadi penyakit ini disebabkan karena hubungan seksual atau seks bebas. Untuk mencegah cara mencegah terjadinya PMS itu bagaimana? Mengunjungi tempat-tempat inklusif, Berkaitan sama seksual juga tidak boleh menggunakan suntik. itu merupakan cara pencegahannya. Lalu kondisinya tidak dicegah, maka penyakit apa saja yang terjadi? Penyakit penularan seksual ini. Bukan untuk kita semua. Baik adik-adik, jadi sekian saja penyuluhan dari kami. Semoga ini bisa berguna untuk kita semua.
nanti beritahu di teman-teman, beritahu di tetangga, keluarga bahwa penyakit menular seksual ini bukan penyakit yang biasa-biasa saja, ini penyakit serius. Oke, terima kasih untuk waktunya. Sekian dari kami undur diri. Terima kasih.